Halo, kembali lagi dengan Victor. Kita sekarang di Asko Motorsport. Kita sekarang lagi mau ngomongin video yang project Accord Euro R yang ke-5. Oke, nah ini di belakangnya gua. Ini adalah barang-barang yang nanti kita pasang di Accord. Nah, ini untuk bagian yang versi modifikasinya. Oke. Nah, ini gue jelasin dari sisi eksteriornya kok dulu ya. Jadi gue eksterior gue nggak akan terlalu banyak rubah karena gue juga jujur gue suka dengan bentuk mobilnya. Jadi gue hanya minor-minor aja yang gue menurut gue kurang buat gue ganti. Oke, jadi gue suka dengan produk Mugen untuk yang di Accord Euro Race, dan sayangnya gue sampai saat ini tuh belum sempet dapet body kit si Mugennya. Hopefully sih gue nanti akan dapet ya. Gue juga sampai sekarang lagi nyari-nyari. Sekarang gue jelasin dulu eksteriornya. Pertama gue ganti itu adalah biasa nih eksterior tambahan spoon blue white mirror untuk di bagian spion kiri kanan. Jadi ini modelnya double tap, jadi tinggal ditempel aja. Kedua, oke, ini barang rare juga ya. Nah, ini adalah Mugen Grill. Nah, ini kebetulan udah dicat juga sama si wet gloss. Ini gue dapat susah. Oke, yang kedua bagian belakangnya. Bagian belakangnya jujur gue agak bingung sih. Nah, ini gue mau pakai ducktail. Nah, ini gue beli di Zero Offset Australia. Atau mau pakai, nah setelah gue beli yang si Zero Offset ini, akhirnya gue dapet juga nih si Mugen Wingnya nih. Nah, ini si Mugen Wingnya akhirnya gue dapet. Nah, ini belum sempet dicat karena ini bener-bener baru sampai. Nah, ini gue dapet ini di Rusia bekas. Sama ini juga Mugen Grillnya juga gue dapet bekas. Oke, ini barangnya masih bagus sih. Dan kebetulan gue dapet juga warnanya juga warna merah. Nah, ini gue nggak tahu nih, gue masih pengen mau pasang yang ducktailnya atau si wingnya. Jadi kemungkinan besar sih kayaknya gue pasang ducktail dulu. Setelah gue dapet body kitnya komplit, nanti gue baru mau pasang wingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor bagian mesin. Oke, sektor bagian mesin pertama yang seperti gue jelasin di video yang sebelumnya. Si Accord Euro itu oil pumpnya itu kan memakai balance shaft. Nah, ini kebetulan gue dapet nih dari si Toda. Jadi gue ganti oil pumpnya khusus yang jadi dia agak lebih kecil ya. Nah, ini sih katanya sih klaim dari Toda naiknya sekitar 3 sampai 5 horsepower. Nah, ini ada ininya juga. Jadi dia dapat semuanya nih. Chainnya, belt cover tensionernya semua dapat. Oke. Nah, ini untuk urusan pendingin, gua beli shart radiator. Terus gue juga beli nah ini gue beli spoon termostat. Ini gue sekalian masang spoon termostat, dan ini thermoswitchnya juga gue beli pakai spoon. Oke, itu untuk pendinginnya. Oh ya, satu lagi pendinginnya itu gue pakai sama satu lagi ini Samco coolant hoses, itu gue ganti juga. Oke, untuk sektor intake itu gue udah browsing sih. Kalau pakai Kecun atau apa, ya bener gue akhirnya gue memilihkan throttle body itu pakai S90. Emang ini buatan Malaysia kok, tapi dia punya CNC bagus banget ya. Hasilnya juga menurut gue oke, dan ini 70 mili kok, jadi gue nggak mau terlalu gede karena kan mobilnya emang tujuannya kan gue buat daily, buat Sunday driving atau apa. Oke. Nah, ini intake-nya gue pakai Pragwalk. Ininya juga pakai K&N. Ini apa ya? Coba kita buka. Oh, yes, gue lupa menjelaskan. Karena ini throttle bodinya Integra punya, jadi gue harus ganti nih.
ininya nih, supaya bisa masuk ke si throttle bodinya si Integra. Karena yang jual khusus untuk Accord Euro R agak sedikit susah ya. Nah, ini barang yang gue suka nih. Intake manifold Prakwalk. Nah, ini gue beli sama Viorel Neko juga. Cakep abis. Jadi dia ada karbon semuanya. Buatannya bagus, CNC-nya bagus. Nah, ini buatan Malay juga. Kok jadi sekarang Malaysia menurut gue udah bagus banget ya. Dia bisa bikin produk yang segini bagus, dan udah banyak yang di testimoni juga. Ini kalau nggak salah di mesin K ini kurang lebih bisa naikin sekitar 10-15 horsepower. Oke, kita lanjut. Oke. Oh iya, gue exhaust itu nanti gue mau pakai spoon. Tapi barangnya masih di gudang, jadi gue kagak keluarin. Itu gue dapat bekas dari temennya gue. Sama headernya itu gue juga beli mereknya JS Racing. Sama catalytic converternya juga gue pakai JS Racing, tapi barangnya masih belum sampai. Oke, untuk engine managementnya gue pakai Honda Take Pro. Honda Take Pro. Nah, ini kan gue browsing juga. Jadi si Honda Take Pro ini adalah jadi dia ini kan sebenarnya ini standalone kan, tapi khusus di Accord Euro R. Nah, ini dia jadi si issue yang sekarang nempel di mobil itu tetap harus dicolok. Nah, ini di jumper dengan ini. Nah, ini gue udah dapet nih. Ini kabel bolt onnya untuk si CL7. Jadi nanti gue pakai dua issue. Yang satu issue-nya yang nempel di bodi itu buat ngurusin elektrik. Nah, yang ini gue buat yang Honda ini khusus buat bagian ngecun mesin. Oke, gue dapet barang juga dari Chasing GS. Nah, ini gue dari dulu gue suka banget sama si Chasing GS. Chasing GS itu nih, yang ini adalah baterai tie. Nah, ini baterai tie. Ini bagian masih sektor mesin ya. Covernya cakep abis. Sama ini baut-bautannya nih. Ini ada baut yang di strut yang di deket coilover. Nah, ini washer cap yang di valve covernya K-Series. Tuh. Sama ini Mugen otomatis, Mugen oil cap, radiator cap, sama reservoir tank cover. Oke, kita lanjut ke bagian sektor kaki-kaki. Kaki-kaki emang ini gue agak cukup banyak gantinya, karena gue lihat kan yang namanya umur mobil kan udah sekitar 16 tahun ya. Kok jadi sektor kaki-kaki kayaknya udah hampir gue ganti semua sih ini. Kok jadi gue udah pesenin, kebetulan Hard Race bikin yang full set semua untuk si mobil Accord Euro R ini. Nah, jadinya kita ganti semua. Oke, untuk front strut bar karena ada Cusco, gue jadi pakai Cusco. Coilover tentunya absolutely Yellow Speed Racing. Nah, ini Hard Race front lower arm. Nah, tadinya gue pengen ganti ininya aja, tapi harganya beda, harga ya lumayan sih emang sih kok, tapi kok jadinya gue ganti aja sepaket sama semua, karena ini juga lebih stiff. Jadi klaim dari si Hard Race-nya itu adalah lower arm ini dia lebih stiff sama lebih stiff sama lebih untuk meredam lagi cornering tuh kalau lebih enak ya si Hard Race ini mikir kok, jadi gua ganti. Oke. Nah, ini dia Hard Race-nya ya, apa nih, gua nggak inget sih. Oke, ini link stabil bagian depan, ini link stabil bagian belakang, jadi gua ganti juga. Nah, ini front stabilizer bushing bagian depan gua ganti juga. Ini apa ya? Ini trailing arm bushing. Ini gua ganti pakai yang hardened rubber.
Oke, ini sama ini trailing arm bushing kok juga. Mungkin ini ada depan belakang ya kok, jadi ini dia sama. Oke, ini rear knuckle bushing. Jadi ini gue pakai ganti yang harden rubber kok juga. Oke. Nah ini ball joint ya. Oke, yang ini roll center adjuster. Nanti ntar habis pasang ini sekalian nanti kita balik lagi ke asko bagian yang dipegang San, kita weight cornering sekalian, kita timbang sekalian kita setting ininya. Oke, ini tie rod sama long tie rod gua ganti kok juga. Yang namanya mobil udah umur, ini kok jadi gua ganti tie rod sama long tie rod gua ganti. Nah, ini yang paling penting karena gua nanti, oh iya, pelek kenapa nggak ada di dalam sini karena peleknya itu juga belum sampai. Jadi gue nggak bisa ngevideoin karena peleknya belum sampai, mesennya cukup lama dan peleknya itu agak sedikit agresif speknya kok, jadi gue butuh nih. Oke, jadi gue beli front chamber arm ini buat tuh adjuster, yang ini buat style chamber belakang gue ganti juga. Nah, karena yang ini gue cuma beli yang depan doang, jadi ya karena yang belakang gue beli ini si Ultra Racing karena nggak ada lagi merek lain, dan Ultra Racing juga buatan Malaysia juga cukup bagus kok, jadi ini gue beli lagi ininya si rear sway barnya. Oke. Dah itu aja sih untuk saat ini yang barang-barang yang akan diganti di Accord Your, dan gue juga nggak mau terlalu banyak pernak-pernik karena gue mau tetap mobilnya itu nyaman dibawa. Bisa bawa anak, bisa bawa istri kok juga, bisa keluar kota juga kok, jadi gue nggak mau yang aneh-aneh, dan gue juga kagak mau mesinnya mungkin nggak mau terlalu gimana-gimana banget. Gue internal gue untuk saat ini sih gue belum ada yang gue ganti kok, jadi sebatas hanya di bagian luar-luarnya aja. Oke, sekarang kita tunggu ya pemasangannya semua, nanti ntar gue videoin satu persatu hasilnya. Siap. Jangan lupa subscribe dan di notifikasi semuanya, dan kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya silakan komen di bawah, nanti akan dibalas. Thank you guys semuanya.